bersyukur selalu kepada Tuhan. Malam hari ini, kalau kita masih sehat, kuat, dan boleh bertemu satu dengan yang lain, bertemu di hadirat Tuhan saat beribadah kepada Tuhan, itu adalah berkat yang sangat besar. Bahkan berkat taruh ya di sana. Itu berkat yang sangat indah, yang hanya datang dari Tuhan. Kalau dari manusia berkumpul untuk bagi-bagi uang kan, apalagi sebentar lagi pemilihan ya, bagi-bagi uang. Tapi uang itu habis, tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Tetapi kita berkumpul memuji memuliakan Tuhan dan akan menerima firman Tuhan yang menerbangkan kita kepada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara-saudara, manakah yang lebih penting? Hidup di dunia ini atau hidup di dunia kekekalan nanti? Kekekalan. Kalau disuruh memilih, di dunia ini kamu diberkati punya segala-galanya. Segala-galanya, punya uang, punya rumah, punya mobil, punya harta berlimpah, kaplingan ada di mana-mana, ladang ada di mana-mana, hamba-hamba, pekerja-pekerja yang banyak sekali dan tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi kamu sesudah mati nanti tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan satu lagi pilihannya, kamu akan mendapat hidup yang kekal, tetapi hidupmu di dunia ini biasa-biasa saja, asal ada makanan, pakaian cukuplah. Pilih mana ibu bapak? Pilih biasa-biasa saja. Pilih yang biasa-biasa saja ya, yang nomor 2, tapi mendapat hidup yang kekal. Bapak Ibu saudaraku sekalian, saya mau bertanya dulu sekali lagi, siapakah orang yang pertama sekali mengalami penebusan yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mati untuk menyelamatkan manusia berdosa, sehingga manusia akan masuk ke sorga sesudah mati karena percaya kepada Yesus. Siapakah dia? Iya, Mama Joel ya, baru saya. Dia udah bayar HP hilang on. HP jago loh. Betul sekali ya. Kalau Lazarus kan belum ada di situ Yesus, dan dia belum mengenal kasih karunia. Penjahat itulah yang pertama sekali mendapat penebusan, mengalami penebusan yang dikerjakan oleh Yesus. Karena itu mari kita baca dulu. Mari kita baca dalam Lukas pasal 23. Lukas 23 ayat yang ke-39. Mulai. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan, jangan dihilangkan kata akannya, akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Kristus. Di dalam Firdaus, ya. Kata akan ini penting. Karena sesudah mati mereka, lalu akan bersama. Ya, inilah yang dipakai oleh saksi Yehova. Halo, saksi Yehova. Kawan sejati saksi Yehova. Permisi ya. Ini yang dipakai saksi Yehova mengatakan bahwa dunia ini Firdaus. Mereka hilangkan kata akan. Jadi mereka bilang, waktu Yesus katakan bahwa hari ini juga kau ada bersama aku, itu kan dia di bumi, di Golgota, di Yerusalem. Jadi bumi ini adalah Firdaus katanya. Dihilangkan kata akan. Itu liciknya mereka. Mantap mereka kalau akal-akalan. Tetapi di sini Yesus katakan engkau akan ada. Artinya sesudah dia nanti mati, karena harus mati baru bisa ke Firdaus. Kalau hidup belum bisa kecuali Henokh dan Elia kan. Harus mati dulu. Makanya jangan takut mati. Tapi jangan mau mati sebelum waktunya. Berdoa kepada Tuhan, jangan ambil aku pada pertengahan umur. Ada juga ayatnya itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, penjahat ini tadinya dia juga menghujat Tuhan. Ya, kita tahu semua itu ya. Dalam Matius pasal 27, Matius pasal 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Dia mencelanya. Apa dikatakannya? Seperti yang dikatakan orang-orang. Apa yang dikatakan orang lain? Orang-orang berkata begini. Ayat yang 38, 39. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi kedua penjahat ini mula-mula mereka mencela Yesus, mengolok Yesus. Nah, yang kita lihat di sini adalah bahwa kedua penjahat ini mereka juga sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Mereka profesi sebagai penjahat mengalami jalan buntu di mana mereka sedang mengalami hukuman mati. Tidak lama lagi mereka akan mati karena darah akan habis terkuras dari tubuhnya. Bahkan kalau mereka tidak mati-mati sampai sore, kakinya akan dipatahkan. Makanya ketika mereka tidak mati-mati, maka serdadu pun mengambil alat lalu kakinya dipatahkan. Dipukul kakinya, dipatahkan sampai mati, sakit kali. Tetapi Yesus, mereka datang, ya Yesus sudah mati, maka tidak perlu dipukul, tidak perlu dipatahkan. Hanya ditusuk dengan tombak lembungnya, keluarlah air dan darah. Jadi kedua penjahat ini sedang dalam ketakutan. Mereka sedang kesakitan. Mereka sedang menderita. Mereka sedang kesusahan. Mereka sudah habis harapan, tak ada lagi. Mereka memerlukan pertolongan. Mereka memerlukan jalan keluar.
dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Tetapi ketika mereka mendengar ada Yesus Raja, Tuhan, maka mereka pun meminta pertolongan kepada Tuhan. Coba kita baca dulu Lukas pasal 23. Lukas pasal 23. Tetapi, ya, Lukas pasal 23 ayat 38. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Nah, jadi mereka mau diselamatkan. Mereka dua pasti mau diselamatkan. Kalau menurut ibu bapak, kalau Yesus mau, mampukah dia menyelamatkan orang jahat itu? Mampu. Mampukah dia turun dari salib? Mampu. Bahkan dia bilang sama si Petrus, "Sarungkan pedangmu, Petrus. Jangan kau kira kalau aku mau." Seperti itu dikatakan oleh Yesus. Allah dapat memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menolong aku. Kan itu dikatakan Yesus sama si Petrus. Unang iripoho na subui roh malaikat manolong aku. Pola ma podang muna petdehi ko sarungkan ini. Lalu diambil telinga yang terpotong itu, ditempelkan lagi. Jadi Yesus sebenarnya mau dan mampu menyelamatkan persoalan mereka, yaitu persoalan dunia. Persoalan mereka adalah persoalan dunia, di mana mereka harus bebas dari hukuman. Tetapi Yesus tidak mau menyelamatkan mereka, tidak mau menolong mereka. Yesus terus fokus kepada tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia, dan tugas yang dikerjakan oleh Yesus adalah menyelamatkan manusia secara roh, bukan dunia. Jadi yang terpenting bagi Yesus adalah keselamatan roh, keselamatan jiwa. Walaupun pertolongan untuk berbagai-bagai permasalahan itu penting kita terima dari Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah di mana jiwa kita selamat, kita mengalami penebusan Kristus. Amin. Penjahat yang pertama juga ingin bebas dari masalahnya. Penjahat yang kedua juga ingin bebas dari masalahnya. Tetapi Yesus diam dan tidak menolong mereka. Mungkin ibu bapak sakit, punya masalah sekarang, mungkin tak ada uang, mungkin hilang duitnya. Ada hilang duit di sini? Mungkin hasil panen merosot, seperti perosotan, merosot tajam. Atau mungkin banyak persoalan-persoalan jasmani yang kita alami sekarang ini yang mencekik leher kita. Lalu kita datang kepada Tuhan, seperti penjahat ini. Tuhan, kalau Engkau Tuhan, tolong kami. Kalau Engkau Tuhan, sembuhkan sakitku. Kalau Engkau Tuhan, beri aku uang. Berkati ladangku. Kan itu kan? Begitu. Lalu kalau Yesus tidak mau, kita mau apa? Kita mau paksa Tuhan. Tuhan Yesus tidak buat apa-apa. Yesus punya rencana buat mereka berdua, tetapi hanya satu yang bertobat. Sayang sekali. Sebenarnya bukannya harus satu yang bertobat. Dua-dua pun mereka bertobat, diterima Tuhan juga. Amin. Mengapa satu bertobat?
Yang satu hatinya selalu fokus kepada dunia. Dia fokus kepada pertolongan jasmani. Tetapi yang satu lagi, dia sudah sudah tidak ingin lagi. Dia sudah pasrah. Dia tahu ada yang lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini. Dia sudah menyadari rupanya di balik kehidupan ini ada kehidupan lain. Dia sudah percaya ada Allah. Dia sudah berkata, walaupun Tuhan tidak tolong aku secara jasmani, tetapi aku akan masuk ke dalam kerajaan. Karena dia adalah Kristus Raja di atas segala raja. Maka ketika kawannya pun menghujat Yesus, apa dia bilang? Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Nah, dia mulai percaya bahwa Allah ada. Amin. Dia mulai percaya. Oleh salib Kristus, oleh perkataan Kristus di kayu salib, oleh teladan yang diberikan oleh Kristus, di mana Kristus disalibkan tidak melawan, di mana Kristus tidak melawan sedikit pun. Yesus selalu mengampuni. Maka itulah yang membuat penjahat satu bertobat. Sedang engkau, tetapi sekarang kita, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Dia mulai sadar. Dia sudah sadar. Hendaknya kita sadar bahwa hidup di dunia ini sementara. Ada kehidupan yang lebih baik menunggu kita. Amin. Iya. Makanya ada orang ngede. Yerusalem nauli inganana dumegani dan seterusnya. Ada. Dia mulai sadar. Dia bilang, onggo masalah kon dang toho bion. Dang lao selesai bion. Ngabulis rohana. Tunggu hape ni doktong nama atas sila ngawi silangon etong belgahia dosa. Nang perap audo Jesus nongain. Nang pedisapik ku Jesus Kristusi. Alay di pasubui mana dua usonon. Asa malua au di partention. Amin. Dia sadar dia. Dia tidak menginginkan lagi yang jasmani. Dia mau yang rohani. Haleluya. Makanya dia katakan, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia sudah percaya kepada Allah dan kerajaannya. Luar biasa. Ini luar biasa, saudaraku. Itu berkat yang luar biasa. Jangan kita kira berkat dari Tuhan itu hanya uang, hanya mujizat, hanya ini, hanya panen bertonton. Bukan itu. Berkat yang luar biasa, kita menyadari kerajaan Allah sedang menunggu kita. Anggo pertibior doagu ya mak. Ay mati pe kita bonot dah. Ada gari del siturus. Hartanya di mana-mana. Ditinggal di suwi sawit naik. Ditinggal di suwi tanah naik.
Alai pangalahona ingot jolma. Memang gimana? Menyumbang gereja bu, itu kan menyumbang gereja. Alai pangalahona namin o tuh bi. Gimana nang tabi bertidur? Dok siap man Paris. Alai baru mau tabi bertidur kan? Alai no bereng ngosoi itu tuh ngomong. Dari situ urus man Paris agak. Dan melulu. Alai tamu bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Mungkin tikil ada materi, mungkin mas gue makanya kan. So mesti di perdiri, buat di perdiri itu betul-betul bertobat aja. Dari mempelai di mana karena mempelai pengajaran. Nah, Bapak Ibu saudaraku, dia bilang kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia bilang begini, dia minta kepada Yesus supaya Yesus mengingat dia nanti. Nanti maksudnya nanti. Tetapi apa kata Yesus? Bukan nanti, sekarang pun akan. Amin. Itulah hebatnya Yesus. Dia hanya berharap, dia tidak berharap banyak. Dia hanya berharap, nanti ya, nanti ingat aku ya. Tapi Yesus bilang, tidak nanti, hari ini. Tidak besok, kata Yesus. Tidak besok, tidak lusa, tidak minggu depan, tidak bulan depan. Tetapi hari ini. Hari ini juga begitu tos kosamu kawan. Kau sudah ada bersama aku di Firdaus. Yesus merawat, Yesus memberikan yang tidak diharapkannya. Begitulah hebatnya Yesus. Amin. Nanti. Ingat aku nanti. Yesus bilang bukan nanti, hari ini. Apabila engkau datang, Yesus bilang hari ini. Itu yang ditunggu oleh Yesus. Jadi dialah orang pertama yang mengalami penebusan Kristus. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Yesus berdiam diri di atas kayu salib, tidak berbuat apa-apa untuk membuat orang sadar. Kalau dia turun, baik aku turun, lalu dia bisa berubah, langsung dia rombak semua, tidak akan ada iman yang sedahsyat itu. Begitulah cara Tuhan membuat kita beriman, yaitu salib. Hendaknya persoalan-persoalan Bapak Ibu saudaraku sekalian yang ada sekarang jangan membuat kita putus asa. Tetapi biarlah itu menghentar kita untuk mengalami penebusan Kristus begitu kita mati. Amin. Jangan putus asa. Kalau tadi penjahat ini mau diselamatkan, mungkin kita mau disembuhkan. Ya itu baik. Tetapi kalau Tuhan menghendaki lain, yang penting masuk surga, mengalami penebusan Kristus. Itu yang terpenting Ibu Bapak. Amin. Untuk apa sehat-sehat di dunia ini mau sama si polisi, sama negeri. Si polisi mau botang, ai sore amar minggu kan? Mau matang imar amar minggu kan? Tapi mau untuk ke neraka. Yesus mau tersalib supaya penjahat itu ke surga. Tetapi penjahat satu lagi, dia mau diselamatkan, tetapi tidak percaya Yesus. Kan dikatakan di sini, seorang dari penjahat itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Dia tahu itu Kristus, tetapi dia tidak percaya kepada Kristus, tetapi mau diselamatkan. Dia bilang begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah kami. Dia mau selamat, tetapi tidak percaya Yesus. Mana bisa? Katanya itu pemadokon, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dia tidak mau percaya, hanya tahu. Tapi di sini semua kita percaya, amin. Kita tahu dan kita percaya. Jangan kita hanya tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Isada mas tututang ison. Mulai ison, sudah magboto, sudah mangulawan, amin. Bukti na malamon hita semangat do, nang pero udan kan. Ini suatu respon yang baik terhadap karya Tuhan. Kita tidak seperti orang banyak yang di sekitar salib Yesus, yang mengolok-olok Yesus. Bahkan mereka menonton, mereka tunggu mujizat. Tidak perasaan sedikit pun Yesus sudah digantung di sana, sudah sakit-sakitan Yesus, darahnya bercucuran, tapi mereka menonton melipat tangan. Tamat tidak mak, bulu orang lainnya selamatkan. Kita jangan seperti itu. Padahal Yesus sudah menyelamatkan dosa dunia. Tetapi ada orang yang menonton. Tetapi kita beribadah malam hari ini menghargai penebusan Yesus. Amin. Yang lebih gila lagi, ada orang yang berjudi di bawah salib Yesus. Yaitu para prajurit. Sudah Yesus digantung meringis. Tapi dia menjudikan baju Yesus. Cari untung sementara ada orang kesakitan di sana untuk menebus dosa manusia. Tapi dia menjudi. Dia minum menjudi. Sementara ada orang yang sedang terisak tangis menyelamatkan dunia. Itulah gambaran orang-orang Kristen yang dekat dengan salib Yesus. Yang adalah dia orang Kristen. Tetapi dia tidak menghargai Yesus. Dia acuh tak acuh. Malah dia sibuk dengan dirinya. Cari untung bahkan berjudi di salib. Dekat salib Yesus. Nanti penghukumannya lebih berat itu. Tapi saudara dan saya tahu bahwa Yesus disalib. Mati menebus dosa kita. Malam hari ini datang juga untuk menyembah Yesus. Tuhan kerana membalas. Amin. Saya tidak bisa membalas bah. Nah kalau mana aku membalas bah. Ale mau membalas balik 2000 be kan? Ale mau Tuhan membalas. Dan terdok budangnya. Saya gudang. Itu menghargai salib Yesus. Jadi di sekitar salib Yesus itu ada prajurit Roma yang berjudi, ada penjahat, dan juga ada orang banyak yang mengolok menonton, tetapi ada juga perempuan-perempuan. Maria dan Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus yang mereka selalu ada dekat Yesus. Mereka terus melayani Yesus, mengikut Yesus sampai ke salib. Mereka tidak hanya melayani Yesus ketika Yesus melakukan mujizat di luar sana. Sampai ke salib pun mereka tetap ikut Yesus. Berbeda dengan si Petrus. Berbeda dengan murid-murid yang lain yang lari pontang-panting ketika Yesus disalib. Tetapi Maria dan perempuan-perempuan ini, mereka terus di kaki salib sambil menangis dan terus menangis. Amin. Dia menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus sendiri menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Semenjak dia dibebaskan dari ketujuh roh jahat sampai Yesus disalibkan, dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Tidak pernah meninggalkan Yesus. Makanya ketika dia tahu Yesus hilang dari kuburan, dia menangis dan terus menangis karena kehilangan Yesus. Ibu bapak menangis kalau apa? Kehilangan duit? Ya, kalau susah baru menangis ya. Tapi kalau kehilangan hadirat Tuhan, ibu bapak menangis. Menangislah Tuhan dan semua maul kubiring nomor kami yang ngono. Karena dia kau ini kan. Poros ilumi. Sapero ilu.
Maria Magdalena terus menangis, terus menangis, terus menangis. Begitu dia tahu Yesus tak ada lagi di kubur. Makanya Yesus pun menunda. Yesus menunda naik ke sorga hanya untuk Maria Magdalena. Dia bilang, Maria, jangan sentuh aku, jangan peluk aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Hari ini juga aku akan pergi kepada Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu. Baru Yesus naik dia ke sorga sebentar. Ibrani 9 ayat 24, dia melintasi langit, melintasi kemah, membawa darahnya, lalu dia turun lagi ke bumi. Lalu bertemu dengan murid-muridnya, bertemu dengan perempuan-perempuan di jalan. Lalu perempuan-perempuan memeluk dia, sudah boleh dipeluk. Yesus tidak melarang lagi. Jadi dia menunda, melapor kepada Bapa hanya untuk Maria Magdalena yang selalu menangis. Jadi Maria Magdalena lah orang pertama yang mengalami hadirat kebangkitan Yesus. Amin. Dia mengalami hadirat kebangkitan Yesus. Dahsyat kebangkitannya itu. Sampai pengawal-pengawal pun pucat seperti orang mati melihat dahsyatnya Yesus bangkit pada waktu itu. Haleluya. Ibu bapak saudaraku sekalian, penebusan dalam Kristus itulah yang terpenting. Dan marilah kita merebutnya dan merindukannya. Masalah boleh ada, sakit penyakit boleh ada. Kita bermohon kepada Tuhan. Kita beriman. Tetapi jangan gara-gara masalah kita, jangan gara-gara sakit penyakit